Renungan Pagi bersama Allah di Waktu Fajar oleh Ellen G. White, 22 Mei 2022. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah gembala kami yang baik. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi pembaharuan bagi masing-masing kami, mengakui kesalahan kami. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Ibu Ellen Nini Umboh. Kepada Ibu Nini, kami persilahkan. Selamat pagi. Bacaan renungan pagi kita pada tanggal 22 Mei berjudul Hanya Akuilah Kesalahanmu. Ayat kita pagi ini terdapat dalam Yeremia 3 ayat 12 dan 13 yang berbunyi, "Pergilah menyerukan perkataan-perkataan ini ke utara. Katakanlah, kembalilah hai Israel, perempuan murtad, demikianlah firman Tuhan. Mukaku tidak akan muram terhadap kamu, sebab aku ini murah hati, demikianlah firman Tuhan. Tidak akan murka untuk selama-lamanya. Hanya akuilah kesalahanmu, bahwa engkau telah mendurhaka terhadap Tuhan Allahmu." Kadang-kadang kita menyesali akibat dari perbuatan yang jahat yang menimpa kita. Tetapi ini bukanlah pertobatan. Penyesalan yang sesungguhnya akan dosa adalah akibat dari pekerjaan Roh Kudus. Roh Kudus menunjukkan hati yang tiada berterima kasih yang telah meremehkan dan mendukakan Juru Selamat dan membawa kita kepada penyesalan ke kaki salib. Oleh tiap-tiap dosa, Yesus dilukai lagi, dan apabila kita memandang kepadanya yang telah kita tusuk, kita berduka cita karena dosa-dosa yang membawa kepedihan kepadanya. Duka cita yang demikian itu akan membawa kepada penolakan dosa. Dunia mungkin berpendapat bahwa penyesalan ini satu kelemahan. Tetapi itulah kekuatan yang mengikat orang yang bertobat kepada yang tidak terbatas dengan mata rantai yang tidak dapat diputuskan. Dinyatakannya bahwa malaikat-malaikat Allah membawa kembali kepada jiwa kemurahan yang telah hilang oleh kekerasan hati dan pelanggaran. Air mata orang-orang yang menyesal itu hanyalah tetesan hujan yang mendahului cahaya terang kemuliaan. Duka cita ini memakumkan satu kesukaan yang akan menjadi satu pancaran hidup di dalam jiwa. Jika terbawa ke dalam ujian, kita tidak boleh gusar dan bersungut. Kita jangan melawan atau menggelisahkan diri kita lepas daripada tangan Kristus. Kita harus merendahkan jiwa di hadapan Allah. Cara-cara Tuhan itu kurang jelas bagi mereka yang ingin melihat sesuatu di dalam satu terang yang berkenan bagi dirinya sendiri. Cara-cara itu kelihatan suram dan tanpa kegembiraan kepada sifat kita manusia. Akan tetapi, jalan Tuhan adalah jalan kemurahan dan akhirnya adalah keselamatan. Alfa dan Omega jilid 5 halaman 320 dan 321. Terima kasih. Terima kasih atas penata layanan Ibu Nini. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Tuhan Allah berkata bahwa Dia tidak akan murka untuk selama-lamanya asal
kita mau akui kesalahan kita. Oleh karena itu, penting sekali untuk kita mengenali siapa Tuhan Allah yang dimaksudkan oleh Yeremia, sebab kepada Dialah kita mengakui dosa-dosa kita. Dalam renungan pagi tanggal 1 Januari 2022, kita sudah pelajari bahwa Tuhan Allah yang Yeremia maksudkan adalah Allah Bapa. Berikut cuplikan penjelasannya. Yeremia 10 ayat 10 berkata, "Tetapi Tuhan adalah Allah yang benar. Dialah Allah yang hidup dan Raja yang kekal. Bumi goncang karena murkanya, dan bangsa-bangsa tidak tahan akan geramnya." Yeremia menyebut Tuhan dalam huruf besar sebagai Allah yang benar dan Allah yang hidup. Siapakah Dia? Paulus membantu dalam 1 Tesalonika 1 ayat 9 dan 10 berkata, "Sebab mereka sendiri bercerita tentang kami, bagaimana kami kamu sambut dan bagaimana kamu berbalik dari berhala-berhala kepada Allah untuk melayani Allah yang hidup dan yang benar, dan untuk menantikan kedatangan anaknya dari sorga yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati, yaitu Yesus, yang menyelamatkan kita dari murka yang akan datang." Allah yang hidup dan benar ini mempunyai seorang anak yang bernama Yesus. Karenanya Allah yang hidup dan yang benar ini adalah Allah Bapa. Dan hal ini telah terlebih dahulu dinyatakan oleh anak Allah. Dalam Yohanes 17 ayat 3, Yesus menyatakan tentang Bapanya. "Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus." Dengan jelas Yesus berkata bahwa Bapanya adalah satu-satunya Allah yang benar. Tentang ayat ini Roh Nubuat berkata dalam Membina Kehidupan Abadi halaman 81 paragraf 2. Dalam doanya kepada Bapa, Kristus memberikan kepada dunia suatu pelajaran yang harus diukir dalam pikiran dan jiwa. "Inilah hidup yang kekal itu," katanya, "yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus." Jelas bahwa Allah yang benar itu adalah Allah Bapa, dan Dia juga disebut Allah yang hidup. Karenanya Tuhan dalam huruf besar sebagaimana yang Yeremia nyatakan, yang disebut Allah yang benar dan Allah yang hidup adalah Allah Bapa. Kepada Dialah kita mengakui kesalahan-kesalahan kita. Nah, pertanyaannya, bagaimana caranya? Melalui anaknya tentunya. Membina Kehidupan Abadi halaman 117 paragraf 1 menjelaskan, "Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan." Tuhan berkata, "Hanya akuilah kesalahanmu, bahwa engkau telah mendurhaka terhadap Tuhan Allahmu. Aku akan mencurahkan kepadamu air jernih yang akan mentahirkan kamu, dan segala kenajisanmu, dan dari semua berhala-berhalamu aku akan mentahirkan kamu." Inilah cara kita mengakui kesalahan kita, yaitu melalui Yesus Kristus yang adalah setia dan adil. Sebab 1 Yohanes 2 ayat 1 dan 2 berkata, "Anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepada kamu, supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Dan Ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia." Lalu, apakah yang dimaksudkan dengan mencurahkan air jernih kepada kita agar kita menjadi tahir? Air yang dimaksudkan adalah lambang daripada roh. Kita baca The Youth Instructor Mei 18 tahun 1893 paragraf 5. Dikatakan di sana, "Kepada mereka yang merasakan kebutuhan mereka, janji itu diberikan. Aku akan mencurahkan kepadamu air jernih yang akan mentahirkan kamu dari segala kenajisanmu, dan dari semua berhala-berhalamu aku akan mentahirkan kamu. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku, dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya."
Inilah makna mencurahkan air jernih kepada kita, yaitu memberikan hati yang baru dan roh yang baru. Apakah roh yang baru itu? Tuhan Allah berkata, "Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu." Maka roh yang baru itu adalah berdiamnya roh Tuhan Allah atau roh Allah Bapa. Sebab kita sudah pelajari barusan bahwa Tuhan dalam huruf besar adalah Allah Bapa. Nah, bagaimana caranya roh Allah Bapa berdiam dalam kita? Sebab oleh karena dosa kita telah terpisah dari Dia. Karenanya harus ada cara untuk dapat menerima roh Bapa. Satu-satunya cara untuk menerima roh Bapa adalah melalui anaknya. Sebab memang Yesus itulah air hidup. Ingat kembali pekabaran tanggal 10 Maret yang lalu. Kita baca salah satu kutipannya yang terdapat dalam Para Nabi dan Bapa, buku pertama, halaman 437, paragraf 1. Kristus menggabungkan kedua lambang itu. Dia adalah batu itu, Dia adalah air hidup itu. Yesuslah batu yang dipukul Musa di padang belantara dan mengeluarkan air, yaitu air hidup. Karenanya, Testimonies for the Church volume 5 halaman 730 paragraf 4 menyatakan, dia yang minum dari air hidup akan menemukan bahwa itu menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Roh Kristus di dalam dirinya seperti mata air yang memancar di padang gurun, mengalir untuk menyegarkan semua orang dan membuat mereka yang siap untuk binasa bersemangat untuk minum air kehidupan. Roh nubuat dengan jelas menyatakan bahwa air hidup itu adalah roh Kristus, sebab memang Yesuslah air hidup tersebut, dan Yesus hadir dalam hati kita oleh kehadiran rohnya. Karenanya untuk dapat menerima kehadiran roh Bapa dalam hidup kita, maka kita harus menerima kehadiran roh anaknya, dan roh Kristus inilah Roh Kudus yang renungan pagi ini nyatakan. Bersama Allah di waktu fajar halaman 161 paragraf 1 berkata, penyesalan yang sesungguhnya akan dosa adalah akibat dari pekerjaan Roh Kudus. Apakah buktinya bahwa Roh Kudus yang dimaksudkan adalah Roh Kristus? Kita baca penjelasan dalam Kebahagiaan Sejati halaman 22 paragraf 1 berbunyi, Kristuslah sumber tiap-tiap penggerak yang benar. Dialah satu-satunya yang dapat menanamkan di dalam hati itu sifat melawan dosa. Tiap-tiap keinginan akan kebenaran dan kesucian, setiap keyakinan kesadaran akan dosa-dosa kita sendiri adalah merupakan bukti bahwa Roh Kristus bergerak di dalam hati kita. Jelas sekali, bila mana kita izinkan Alkitab dan Roh Nubuat menjelaskan dirinya sendiri, kita dapat lihat kebenaran yang sejati. Kita mengakui kesalahan kita kepada Allah Bapa melalui anaknya, dan kemudian Allah Bapa curahkan air jernih, yaitu rohnya, yang Bapa karuniakan melalui kehadiran roh anaknya. Sebab satu-satunya jalan untuk kita dapat masuk kepada Bapa hanyalah melalui anaknya, yaitu Yesus Kristus. Kiranya ini menjadi sukacita dan pembaharuan bagi kita semua untuk menerima roh Kristus dalam hati kita, dan oleh rohnya Kristus kita mengakui kesalahan kita kepada Bapa. Kita dipersatukan kembali dengan Bapa. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas nasihat indah pagi hari ini, agar kami mengakui kesalahan kami, dan kami akui kesalahan kami kepada Allah Bapa, dan caranya adalah melalui anaknya. Oleh karena itu penting sekali untuk menerima kehadiran Roh Anak Allah dalam hati kami, karena melalui kehadiran Kristus, Bapa hadir bersama kami. Sebab itu Yesus adalah Immanuel, Allah beserta kami. Karenanya tolong kami ya Bapa, curahkan Roh Anak-Mu dalam hati ini, dan tolong kami ya Yesus mengakui segala dosa dan kesalahan kami kepada Bapa, agar menerima pengampunan dan dipersatukan kembali, hingga pada akhirnya kami layak untuk menerima kehidupan yang kekal. Beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami.
Amin.